Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Siap memuji Dia, siap bertemu dengan Raja segala Raja. Dia ada di tengah kita, haleluya. Kita nyanyikan nyanyian pujian bagi Dia. Angkat hati kita, angkat suara kita, berikan pujian-Mu yang terbaik bagi Dia. Karena Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Kami siap berikan korban pujian bagi-Mu. Kami tanggakan apa yang merintangi kami pagi hari ini. Kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Dan ketika kami bertemu dengan Engkau, Tuhan Yesus, Engkau berkata sudah selesai. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nyanyikan nyanyian pujian bagi Dia.
pujian bagi Dia. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami agungkan Engkau Tuhan, ku agungkan nama-Mu. Tuhan, agung nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Dia, nyanyi pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Kami mau memuji Engkau. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Tuhan, bukan nama-Mu. Tuhan, agung nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak. Sekali lagi katakan, kami mau menyanyi bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu. Tuhan, sebab Engkau yang layak bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Tuhan, bukan nama-Mu. Tuhan, agung nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar ya Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sebab Kau besar. Haleluya. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
pujian kami, atas penyembahan kami ya Tuhan. Bukan ibadah yang biasa saja, tapi kehadiran-Mu Tuhan membuat pagi ini luar biasa. Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Engkau bukan Allah yang jauh, Engkau Allah yang dekat dengan kami. Engkau yang dekat dengan keseharian kami Tuhan. Kami bersyukur, kami mau bersorak-sorai karena kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Sekali lagi Tuhan, Engkau berkata sudah selesai dan itu sudah selesai bagi kami. Tugas kami bersorak-sorai bagi Engkau pagi hari ini. Kami mau bersuka cita karena perbuatan-Mu dahsyat atas kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kita yang siap bersorai-sorai bagi Dia, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Katakan amin. Dia bukan Allah yang jauh, Dia Allah yang dekat dengan kita. Amin. Mari elulukanlah Dia dengan sorak-sorai pagi hari ini. Tengok kiri kananmu, berikan sukacita yang Tuhan berikan bagi kita pagi hari ini pada kiri kanan kita. Haleluya. Dia pencipta cakrawala, Dia pelukis jagat raya, Dia pelukis hidup kita.
percaya bersama Dia kita mampu. Amin. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang besar. Bersama Rohmu ku pasti menang, ku pasti namamu dipuji, Tuhan kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dari yang ku harapkan, itulah iman, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, kami pasti bisa untuk melakukan perkara yang besar. Bersama Rohmu kami bisa Tuhan, ku pasti menang. Namamu dipuji, Tuhan kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, Tuhan kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan bagi Dia, Raja Haleluya, kami percaya Tuhan. Silakan Bapak Ibu untuk duduk. Kita akan dengarkan pengumuman dari multimedia. Tes. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya. Oke, sebelum saya kasih pengumuman, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan. Ada? Sebelahnya mungkin bisa dilihat. Kalau ada yang baru pertama datang, silakan diberi salam yang hangat, diberi senyum yang hangat. Selamat datang di gereja ini. Selamat datang di rumah. Ya, pengumuman hari ini. Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Pertama Putra Johan. Terima kasih Bapak, selamat datang di Elim. Lalu next, pemasukan dana pembelian tanah untuk sekolah dan sarana prasarana
sampai hari ini yaitu 105.033.400 rupiah plus 1 cincin emas dan 30 kursi. Mari kita terus dukung dalam doa dan dana. Untuk dana bisa ditransfer melalui rekening yang ada di layar. Dan mohon setelah transfer dapat konfirmasi ke Ibu Evelyn. Nomornya ada di layar juga. Oke, next. Ya, pemasukan dana dan Natal dan Tahun Baru sampai hari ini yaitu 58.504.000 dan dana yang masih dibutuhkan adalah 16.496.000. Ya, mari kita juga dukung dalam doa dan dana, dan saya percaya Tuhan itu Tuhan yang menyediakan. Amin. Ya, ini seperti yang Bapak Gembala kita sampaikan minggu lalu, ada beberapa persembahan untuk berbagi kasih Natal yang sudah masuk, dapat dilihat di layar. Ya, jemaat sangat antusias, ada yang persembahan berupa dana, ada yang berupa sembako, ada yang berupa alat kebersihan, ada juga yang mempersembahkan jaket, kaos, baju, dan lain-lain. Terima kasih untuk partisipasinya. Boleh next. Ya, ini juga. Oke. Selanjutnya ada kebaktian kebangunan rohani spesial Natal yang bertemakan Bangunlah Hai Jiwaku, yang diadakan pada hari Senin 25 Desember 2023 pukul 17 jam 5 sore di ruangan ini di lantai 2 Gereja Elim Kudus. Dilayani juga oleh Bapak Pendeta Pertama Putra Johan. Mari kita semua datang untuk menyembah Dia, memuji Dia. Kita sama-sama bersehati, kita berkumpul supaya ada pergerakan rohani di kota ini. Amin. Ya, boleh next. Ya, ini ada perayaan Natal umat Kristiani se-Kabupaten Kudus tanggal 27 Desember 2023 jam 5 sore. Bisa di-play. Tepatnya di Gedung Geraha Mustika ya Ibu ya, Bapak-bapak. Acara ini bersama-sama dengan Bamak Kota Kudus mengadakan Natal se-Kabupaten Kudus. Kita bisa datang, kita bisa sama-sama berkumpul di sana, satu kota bersatu hati untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Ya, bisa next aja. Ya. Elim Youth Ministry akan mengadakan Natal. Ya, ini Natal untuk anak muda. Jadi mari yang masih berusia youth boleh sama-sama datang, kita seru-seruan bareng, kita nyembah Tuhan bareng, kita mendengarkan firman Tuhan. Bertemakan My Home. Ya, Natal Elim Youth Ministry ini diadakan pada Sabtu 30 Desember 2023 pukul 5 sore di Resto MVR Kudus. Ya, sekali lagi mari yang
kita anak-anak muda, kita bisa datang, kita bisa hadir, kita seru-seruan bareng. Oke, next. Ya, ibadah tutup tahun diadakan hari Minggu 31 Desember 2023 pukul 9 malam atau jam 21 di lantai 2 Gereja GKI Elim Kudus. Dan ibadah pagi, karena ini hari Minggu, ibadah pagi digabung pada jam 9 malam ini. Jadi Bapak Ibu jangan datang jam 7 pagi di sini karena masih gelap. Sebelumnya saya himbau, jadi untuk ibadah Natal dan tutup tahun ini diharapkan Bapak Ibu bisa memakai masker ya, karena beritanya COVID sedang naik, jadi kita sama-sama menjaga diri sendiri dan sesama kita. Oke, next. Ini cukup banyak pengumumannya. Ya. Jemaat yang rindu mempersembahkan pujian atau kesaksian, bercerita tentang kebaikan Tuhan dapat mendaftar ke Saudara Yosef sampai tanggal 28 Desember. Saudara Yosef itu yang ini yang sedang menyampaikan pengumuman. Ya, paling lambat sampai tanggal 28 Desember ya. Oke. Dan gak lupa juga kita terus dukung dalam doa, kita kawal dalam doa acara Natal GKI Elim Kudus, ibadah tahun baru, dan ibadah Yud, berbagai kasih, Natal Skota, karena kita masih banyak acara dan kita perlu terus kawal dalam doa. Ya, next, ini ada berikut dokumentasi keseruan Loving Family Care. Ya, sepertinya ada sedikit masalah teknis di belakang. Oke, mari saya ajak Bapak Ibu yang belum gabung Komsel atau Loving Family Care, kita sama-sama gabung di areanya masing-masing. Nanti bisa menghubungi Ibu Priska untuk informasi lebih lanjut. Semisal rumah saya di sini, saya harus gabung kemana? Nah, nanti bisa tanya ke Ibu Priska. Ibu Priska yang ini. Ya. Oke, bisa next lagi. Oke. Ya. Ini ada 27 orang jemaat kita yang berulang tahun. Boleh dilihat kanan kirinya jika ada nama yang tertera. Mari kita beri ucapan selamat ulang tahun Ibu, selamat ulang tahun Bapak. Boleh dilihat dulu ini, ada Ibu Ani Kristiani, ada Miss Lala. Mana Miss Lala? Ya, bisa dilihat. Oh, itu yang jauh sana kirim salam ke sini tuh jauh. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang berulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melimpahi keluarga, pekerjaan, kuliah. Ya, oke. Sekian pengumuman hari ini. Cukup panjang dan saya percaya jadwal lalu kegiatan yang kita sudah rangkai, kita sudah pertimbangkan, kita sudah buat sedemikian rupa, semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, sekian. Bapak Ibu tengok sebelahnya, katakan ojo lali sesuk Natalan.
Mungkin Pak Pak Johan enggak ngerti bahasa Jawa ya. Jangan lupa. Nanti lupa lagi. Ya. Kemarin saya di WA, enggak sengaja di WA oleh salah satu jemaat di sini gitu ya. Saya komen statusnya. Kemudian dia tanya, "Loh Ci, besok Minggu tuh masih ada ibadah pagi toh?" "Elo." Saya gitu. Berarti lupa. Mungkin pengumumannya kurang jelas. Nah sekarang saya tambahi lagi. Ojo lali sesok. Ojo lali sesok. Kita pakai bahasa Jawa saja. Komplit luwih mantep. Ditengok paling ndak 5. Ditepuk. Ojo lali sesok Natalan jam 5. Jam 5. Jangan buat kita saja Bapak Ibu. Kalau dilihat kursi itu kita sudah tambahi loh. Jadi ada satu tugas lagi buat besok sore. Yang pertama apa? Ojo lali sesok Natalan. Yang kedua apa? Bawa jiwa-jiwa, bawa teman-teman. Besok boleh. Serius. Ya, serius. Tengok lagi. Jangan terpesona melihat saya loh. Katakan sama sebelahnya, ojo lali gowo konco ya. Gitu. Ayo. Ojo lali gowo konco. Amin. Bersama-sama lebih seru. Betul enggak? Bersama-sama lebih seru daripada Bapak Ibu datang sendiri. Dipersilakan untuk besok sore kita bawa teman-teman kita. Boleh yang geng-geng arisan, yang geng-geng apa gitu, boleh diajak semua. Amin. Kita penuhi kursi-kursi ini dengan saudara kita, dengan teman kita yang belum mengenal Dia. Untuk besok pagi, Yesus lahir juga di dalam hati teman-teman kita yang belum mengenal kasih Tuhan, yang sedang mencari-cari, yang sedang dalam pergumulan, biar ketemu Tuhan Yesus di sini. Besok sore bukan Tuhan Yesus yang bayi yang kita rayakan, tapi Tuhan Yesus yang maha dahsyat. Dia yang berkuasa, besok itu yang beracara. Amin. Kita punya spesial guys. Tamu istimewa besok malam. Jangan lupa loh ya. Jangan lupa loh. Ingat, ting. Ya, ngajak teman ya. Karena Tuhan mau berikan kesempatan yang kedua untuk teman-teman kita. Tuhan berikan kesempatan yang kedua untuk kita. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang padam sudah mentup-muntup, Tuhan jadikan terang lagi. Itulah Allah kita. Hidupmu berharga di matanya. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan
Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Mari bangkit berdiri, katakan, yang terguling akan dipatahkan. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkan. Dia berikan kesempatan lagi. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi katakan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Katakan, dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk Kemuliaan. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk Kemuliaannya. Curahkan terang-Mu itu memenuhi hati kami. Dan terangi kami kembali Tuhan. Supaya kami dapat melihat jalan-jalan kehidupan. Supaya kami dapat melihat Tuhan. Supaya kami dapat menemukan kebahagiaan yang telah Kau sediakan bagi kami dan sisi keluarga kami. Bahkan jadikan kami saksi-saksi-Mu di muka bumi ini untuk membawa terang keselamatan-Mu bisa diterima oleh seisi dunia ini. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Senang sekali berada di antara umat Tuhan yang rendah hati. Bagaimana saya dapat berkata Bapak Ibu rendah hati? Karena semua umat Tuhan yang kalau ibadah tidak mau duduk di depan pasti orang rendah hati. Makanya di depan banyak malaikat duduk. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, cuaca di mana-mana sedang terjadi masa pancaroba. Saya baru turun dari Jawa Timur sangat panas sekali. Tapi kami datang beberapa hari hujan. Lalu kemarin tiba di Semarang tak kalah panasnya. Dan sampai ke kota Kudus, bahkan kata teman-teman yang ada di kota Kudus sudah seminggu tidak hujan. Dan semalam hujan sudah turun di tengah-tengah kita. Hujan berkat dari Tuhan. Karena itu mari kita berkati Tuhan. Untuk semua event Tuhan yang ada di rumahnya, kita berkati dengan hujan jiwa-jiwa. Katakan kiri kananmu, kita banjiri gereja dengan hujan jiwa-jiwa. Amin. Saya mau bagikan tentang kualitas ujian dari Tuhan. Dua hal saya mau sampaikan. Kenapa Bapak terkasih dalam Tuhan? Karena semasa pandemi ada seorang ibu-ibu
menghubungi kami dan berkata, Pak Johan ngerekam video ibadah online-nya pakai apa? Saya berkata pakai video Sony yang model lama. Itu kok suaranya pecah-pecah, gambarnya kok pecah ya? Saya berkata yang tersedia memang ini Bu. Saya kalau dibolehkan saya mau kirim video supaya untuk dukung pelayanan. Saya berkata ya kalau ibu digerakkan Tuhan ya monggo. Ya. Tadi dikatakan ojo lali ya. Ojo lali ya. Saya itu lebih suka eling-eling daripada ojo lali. Karena di Jakarta itu ada sotonya, soto eling-eling namanya. Kalau soto ojo lali belum ada. Jadi si ibu itu kirimlah satu buah handycam XD cukup bagus. Dan ketika dia kirim, saya berdoa sama Tuhan, saya berkata, Tuhan, aku enggak mau hutang budi sama ibu ini. Apa yang dia perlu, tentu uang dia enggak perlu karena dia orang berada. Dia perlu apa Tuhan, kau kembalikan. Saya doakan Bapak Ibu. Dalam hitungan beberapa waktu di masa pandemi itu tiba-tiba dia kasih kabar. Dia berkata, puji Tuhan Pastor Johan, ini batu empeduku keluar. Dia kirim fotonya, batunya besar-besar. Jadi ternyata Tuhan tuh enggak mau diutangi Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sesuatu yang dikenan kepada Tuhan, Tuhan mengembalikan melebihi apa yang kita perlu. Tadi dikatakan ojo lali, mari kita ganti kata kiri kananmu, eling-eling. Sesok ada Natal. Saya lanjutkan WL-nya. Amin. Dia lupa saya keliling Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, saya sudah terlalu banyak dengar suara Jawa sampai kadang-kadang bahasa Jakartanya saya lupa. Lebih banyak wong Jowo. Ya. Makannya aja bakmi Jowo kok. 2 hari lalu sebelum saya berangkat saya bertemu lagi ibu ini. Jadi pandemi komunikasi lewat WA, lewat telepon, kemarin kami bertemu. Saya pergi besuk ibu ini. Ternyata selama 4 tahun ini dia diberkati, bukan hanya penyakitnya disembuhkan, batu empedunya keluar, ternyata bisnisnya diberkati luar biasa. Bahkan barang bangsa-bangsa itu dia yang jual. Dia cerita, Tuhan tuh memelihara hidupnya luar biasa. Tapi kemarin kami datang pergi besuk, baru pulang dari luar negeri, operasi kali ini kalau tidak salah batu ginjal. Batu empedunya disembuhkan, batu ginjalnya kemarin dia operasi. Sebelum operasi dia sempat telepon saya, dia berkata, aku salah sama Tuhan. Terlalu sibuk cari uang sampai lupa waktu untuk melayani Tuhan. Jadi dia jalani operasi, tapi kami ketemu kemarin ibu ini tidak kelihatan sakit, sehat sekali. Lalu dia tanya, salahku tuh opo sih Pak? Saya dengar Tuhan berkata, untuk memperpanjang umur maka diizinkan mengalami sakit. Sakit ini adalah alasan Tuhan untuk memperpanjang umurnya. Mukanya bersinar kemarin. Dan saya percaya ada 2 kali kejadian yang mengingatkan akan kita kebaikan Tuhan, taat kepada Tuhan, hidup berpaut kepada Tuhan, dan segala perkara di dalam hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan kiri kananmu, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita lihat ujian yang pertama. Kualitas ujian seperti apakah yang akan Tuhan bagikan bagi kita pada kesempatan pagi ini. Keluaran 2 ayat 11 sampai yang ke-15. Keluaran 2 ayat 11 sampai 15, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian.
Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu baca lengkap di rumah supaya tidak kepanjangan baca ayat-ayat firman, tapi saya bagikan isi hati Tuhan. Yang pertama tentang ujian melepas. Apa yang ada di dalam diri kita ini, terkadang Tuhan ingin kita lepaskan. Ada suatu ikatan hidup yang kadang kita tidak sadari, terlalu cinta keluarga, terlalu cinta hobi, terlalu sibuk cari uang sampai lupa sama keluarga, lupa sama Tuhan, lupa doa, lupa pelayanan. Ada banyak di dalam hidup kita ini menjadi ikatan dan Tuhan mengenali semua itu. Musa 40 tahun usia kira-kira dia melakukan perkara ini. Dia dilahirkan, dialirkan dari air, lahirnya tidak bawa apa-apa. Oleh kasih karunia Tuhan ditemukan putri Firaun, diangkat jadi seorang pangeran. Ada tata di dalam hidup Musa. Kitab suci berkata dia berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam perbuatan. Seorang jenderal besar pada masa itu yang gagah, kenamaan tersohor. Tetapi Tuhan ternyata di usia 40 tahunnya Tuhan ambil semua itu dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Seorang yang hebat seperti itu, bagaimana mungkin bisa bunuh orang Mesir, dan sehebat itu bagaimana mungkin ketakutan sama saudara-saudaranya yang dari Ibrani, yang ternyata yang mau ditolong justru malah nodong hidupnya, intimidasi hidupnya. Karena itu dalam kekristenan ini kita tidak boleh sakit hati sama saudara-saudara seiman. Kadang Tuhan pakai saudara-saudara seiman mempertajam hidup kita. Lihat kiri kananmu, katakan mulai hari ini aku mengampuni. Aku gak akan sebel lagi. Ojo lali ya. Karena ternyata Tuhan pakai hidupmu untuk memperindah hidupku. Saya percaya hal seperti ini Tuhan masih kerjakan. Karena di dalam kehidupan kita, tiba-tiba segala sesuatu Tuhan bisa izinkan terjadi. Dari tempat yang mapan, nyaman, yang kita paling suka, Tuhan bisa ambil semua itu sekejap. Pelayanan kita diambil, hidup kita diambil, keluarga kita diambil, orang-orang yang kita sayang diambil. Segala hal yang melingkari hidup kita bisa sekejap. Dengan seizin Tuhan bisa diambil. Saya sampai di rooftop lantai 2-nya GKI Elim. Saya ingat 5 tahun yang lalu saya mengalami permukaan di masa 7 tahun kedukaan hidup saya di atas rooftop ini tak terlupakan Bapak Ibu. Saya mengalami masa permukaan di situ di lantai, saya menangis. Di lantai itu saya merasakan berpaut kembali sama Tuhan. Masa-masa 7 tahun itu masa paling mengerikan di dalam hidup saya. Kenapa? Sesuatu diambil dari hidup. Itu seperti sayap yang ditarik patah. Seperti sebuah hati setengahnya diambil Tuhan, diremes Tuhan. Hidup seperti itu Bapak Ibu. Terseok-seok di jalan salib ini. Sementara ketika saya berkata, Tuhan saya mau pensiun, mau berhenti. Biarkan saya jadi orang Kristen biasa membesarkan anak-anak. Tapi satu pagi dia datang kepada saya berdiri seperti apa yang digambarkan kitab suci. Dan ada pembicaraan-pembicaraan yang saya berkata, sulit dilukiskan dengan kata ketika dia datang dalam hidup kita. 7 tahun masa yang gak mudah saya lewati, melayani dengan air mata, melayani dengan luka. Dan ini semakin diperparah dengan Tuhan mengizinkan saudara-saudara seiman. Itu mempertajam manusia roh saya, semakin disakiti sampai titik puncaknya. Remuk, hancur, tidak ada sisanya. Satu biji gandum kalau belum jatuh ke tanah remuk dan hancur, roh kehidupan tidak akan muncul di baliknya. Rooftop GKI Elim, tempat terbaik untuk peremukan. Dan saya remuk saat itu. 5 tahun ini saya mengalami perjalanan pelayanan yang luar biasa, melebihi apa yang pernah ada di masa hidup saya Bapak Ibu. Di kota Surabaya saya bertemu satu bangsawan sorga, seorang pria terhormat yang pegang keuangan sorga. Punya pabrik, punya kekayaan yang luar biasa. Hasil hidupnya setiap bulan dia sumbang. Dia sumbang gereja desa-desa, dia dukung pelayanan. Bahkan beberapa hamba Tuhan besar yang kita tahu, history maker kota Semarang, penginjil-penginjil besar, bangsawan ini yang support pelayanan-pelayanan mereka. Dan kalau udah memberi Tuhan itu, tidak ada serinya Bapak Ibu. Dan satu kali saya dibawa pelayanan ke tempat persekutuan doanya. Saya lagi khotbah seperti ini. Dan itu adalah hari di mana penentuan
si bungsu anak saya akan kuliah atau enggak. 2 hari ke depan adalah masa penentuannya. Karena kalau enggak sanggup bayar berarti enggak kuliah. Dan keuangan kami masa-masa itu adalah masa-masa di mana Tuhan mengizinkan proses, enggak ada yang kami pertahankan. Selagi saya khotbah, tiba-tiba Tuhan berfirman, kamu lihat pria di belakang itu. Saya berkata, iya Tuhan. Selepas engkau berbicara dalam namaku, datangi dia, minta dia doakan engkau. Baik Tuhan. Jadi habis khotbah saya datang ke belakang, terus oleh desakan roh saya sujud. Saya berkata, Om tolong doakan saya. Oh pria ini saya tak kenal, dia juga enggak kenal saya. Tidak usah, jangan katanya. Saya berkata ini Tuhan yang perintah. Akhirnya dia tumpangkan tangan, doakan. Sudah selesai tugas saya, sudah selesai pelayanan. Tiba-tiba si Om ini bilang gini, esok datang ke pabrik saya ya. Gitu. Saya bilang maaf Om, tak bisa, besok saya ada jadwal ke tempat Bapak ini. Dengan otoritasnya yang luar biasa dia berkata, kamu juga besok datang naik pabrik, baru pergi pelayanan tempatmu, pakai otoritas. Jadi besoknya saya pergilah ke pabriknya melayani dan saya melihat segala hal yang ada di pabrik itu dari mulai tanam kepala sapi apa kerbau atau banteng atau segala hal saya melihat di situ. Ya. Sesudah selesai pelayanan saya mau pamit, si Om ini pegang satu bungkusan berwarna kuning krem. Dia kasih ke saya bilang enggak Om. Tidak, terima kasih. Saya tidak biasa Om untuk nerima barang. Terima kasih. Ini dari Tuhan. Enggak Om. Saya bilang, maaf, terima kasih. Saya pergi ke kamar kecil, saya ada bawa satu staff. Sudah itu selesai kami pulang. Keesokan harinya saya pergi ke ATM. Saya mengharapkan mukjizat Tuhan. Kenapa? Saya butuh uang kira-kira 30 juta lagi untuk anak bungsu saya masuk kuliah saat itu. Tadi kita lihat slide. Butuh beberapa puluh juta rupiah lagi menutupi keperluan beli tanah untuk keperluan Natal. Maka Pak Roni habis ini boleh pergi ke ATM ngecek. Ojo lali Pak. Ya, bagian keuangan boleh pergi ke ATM ngecek. Katakan sama-sama, ojo lali. Dan sampai ATM, sampai ojo lupa. Ya. Kenapa? Tidak terlupakan sampai hari ini. Begitu saya masuk ATM, tidak ada uangnya. Saya begitu lihat, wah tidak ada uangnya. Lalu saya bilang sama staf saya, Adianus, adikmu tidak kuliah Nus. Kenapa Om? Duitnya tidak ada mukjizat, berarti tidak kuliah. Lalu dia berkata, tapi Om, ini di tasnya Om ini, kemarin si Om itu maksa sampai mau berantem sama saya. Masukin barang Om. Masukin apa? Tidak tahu juga saya Om, masih di dalam. Coba kamu buka, dia buka saudara. Bungkusannya warna kuning krem. Begitu dia sobek, itu ada uang munculat saudara. Pup. Ya, uang itu ternyata ada sayapnya kata kitab Amsal. Pup, dia terbang. Waduh Om, ada uang ternyata. Disetor juga langsung hari itu. Nilainya pas. Makanya ikut Tuhan harus belajar pas, ngepas. Butuh 30 juta, uangnya pas 30 juta. Anak saya kuliah. Dengan berkat dari Tuhan. Dan pria ini tahun lalu saya hantar pulang ke sorga. Mestinya belum meninggal dunia. Dari satu penampakan roh saya bilang, Om jangan pulang dulu. Tugasnya masih ada jatah 1 tahun. Dia bilang, enggak, saya ke Om. Perpanjang waktu Tuhan ini. Enggak usah. Enggak kuat lagi, enggak mau lagi. Jadi ketika saya di Kalimantan Timur lewat telepon saya doakan jarak 2 jam Om ini meninggal dunia. Ini orang hebat. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan tanpa istri, tanpa anak. Benar-benar bujangan. Ya. Dan meninggalkan kekayaan besar sekali di kota Surabaya. Jadi pergi ninggalin kekayaan yang begitu besar. Tanah, rumah, gedung, tempat ministry, pabrik, emas kilo-kiloan, ini luar biasa. Bangsawan sorga satu ini. Mau pulang ke sorga aja langsung gak mau pilih lagi yang dunia. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan.
engkau timbun sesuatu di dunia, kita bisa melihat orang mau pulang ke sorga aja kebelet. Ditinggal semua pada akhirnya. Tidak ada sisanya. Jadi marilah mulai hari ini mengelolalah hidup. Kumpulkanlah harta di sorga. Kapan ngumpul harta di sorga? Selagi kita hidup. Tidak usah ditimbun di rekening banyak-banyak. Pulang nanti enggak ke bawah. Tapi yang kita timbun selagi kita hidup, waktu kita pulang sudah berbuah di sorga. Di gereja ada berita-berita seperti ini. Katakan kiri kananmu, ojo lali. Amin. Dalam 2 hari ini semuanya terpenuhi, semuanya tergenapi. Tidak akan ada bagian yang dipertulakan lagi di gereja, semua keuangan ini akan melimpah. Karena Tuhan yang menyediakan benih. Amin. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, selepas pergi daripada si Bapak bangsawan sorga ini, saya diminta ponakannya, keluarganya datang ke pabrik berdoa. Jadi saya berdoa lagi di sana. Saya tidak tahu bayangan ini karena saya nggak pernah bayangkan bagaimana orang diwarisi pabrik nilainya 7-80 miliar dengan kekayaan yang begitu banyak. Saya nggak mau bayangkan karena tidak kebayang juga. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan berfirman sama saya. Dalam 3 tahun pabrik ini akan habis. Dalam 3 tahun akan datang tikus yang besar. Saya melihat sebuah penglihatan tikus besar masuk ke pabrik itu. Saya sampaikan ke keluarganya. Ini disimpan oleh keluarganya pernyataan roh ini. Tikus besar dalam 3 tahun akan terjadi perkara, pabrik ini pun akan habis. Kemarin datang ke istri saya, dia berkata yang dinubuatkan Pak Johan terjadi. Terjadi sesuatu yang gak masuk akal di dalam keluarganya. Dan hari ini pabrik itu jadi bahan masuk di meja hijau, Bapak Ibu. Dan kalau dibuka disingkapkan, Tuhan sudah ngasih tahu. Dan secara manusia dihitung gak masuk akal. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, semuanya jadi. Amin. 80 miliar itu bisa habis dalam 3 tahun ketika Tuhan berkata ada tikus besar masuk. Dan ternyata terjadi sesuatu yang Tuhan mencondongkan hati manusia. Karena itulah, marilah selagi kita hidup, hati ini ojo lali sama Tuhan. Amin. Jangan ayam goreng kita ingat. Sate kebo kita ingat. Jangan sampai segala hal di dunia ini kita ingat, tapi justru firman Tuhan kita lupa. Rahasia hidup ada pada firman. Dan untuk itulah Musa menyerahkan hidupnya yang usia 40 tahun itu dilepas semua. Untuk 40 tahun masuk di padang gurun. Dan Musa terduduk di sebuah tepi sumur. Dan saya percaya hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan akan Tuhan izinkan duduk di sebuah keadaan tepi sumur. Melihat masa lalu yang penuh kebanggaan, penuh keuangan, penuh kehebatan. Hari ini semuanya tidak ada. Segala hal yang lalu, Tuhan ingin mengadakan yang baru dan menempatkan kita pada area yang tidak nyaman lagi. Menempatkan kita pada pilihan yang tidak populer lagi. Menempatkan kita pada keadaan untuk diri sendiri aja. Tidak ada pertolongan. Terkadang Tuhan mengizinkan keadaan-keadaan seperti ini untuk kita memahami Tuhan sedang meningkatkan kualitas hidupmu. Tuhan sedang membimbing engkau mencapai suatu keadaan yang lebih tinggi, lebih besar. Saya duduk di sebelah Pastor Roni tadi, saudara. Ini jujur seorang hamba bercerita. Berapa tahun saya tidak ketemu Pastor Roni? Lebih dari 4 tahun. Lebih malah, lebih. Apakah seorang Pastor Roni lupa bagaimana kami, saya ada di sini, saya juga di sini. Ternyata mallnya 2, saudara. Ya, main telepon-teleponan, berada di tempat yang sama tapi mallnya berbeda. Janji ketemu. Masih ingat Pak Roni? Saya sudah seperti semaput. Kok apa Pak Roni sudah rapture? Ya, suaranya ada, orangnya tidak ada. Mungkin perasaan yang sama. Pak Roni juga telepon sama saya. Saya di sini loh Pak Johan. Ya, saya juga di sini. Tapi mallnya beda, seberangan. Tempatnya sama. Itu enggak terlupakan, saudara. Kemarin ketika saya turun dari kereta, ingatan saya juga kepada Mr. Garfield, saudara. Ya. Yosef yang jemput, tapi ingatan akan almarhumnya
Pastor Samuel itu kuat sekali, saudara. Persahabatan itu kebawa pulang sampai sorga, saudara. Ingatan itu kuat, apalagi hujan kemarin. Saya ingat, saya bilang jangan nyebrang, mobilmu anyut, tidak apa-apa. Pak Johan doa, saya yang nyetir. Ya. Bum, masuk ke sungai itu. Itu banyak, enggak menyentuh lantai. Deng, deng, jadi perahu. Saya begitu lihat, enggak bergeming dengan santainya, saudara. Saya yang gas, gas, gas dalam nama Yesus. Mobilnya bukan di tanah, saudara, di atas air. Tidak terlupakan, saudara. Pengalaman terhadap CKI Elim ini mungkin sampai saya pulang sorga, enggak bisa dihapus sampai sorga. Ini kekayaan yang Tuhan beri dalam hidup. Ini yang enggak bisa dihapus dan ini enggak bisa diambil oleh apapun, saudara. Ada satu perasaan yang berbeda dan semalam tiba-tiba Pak Adrian sama istrinya, saya kebagian jamu makan, saya minta betul hari ini. Panas ya Pak? Iya, saya bilang panas memang. Kudus juga panas cuacanya. Ternyata semalam ngajak makan di restoran PDKT. Ya, PDKT itu singkatan Pastor Johan Konco Terbaik. Karena ulang tahun perkawinan ternyata kemarin saya sempat anggui Tuhan, langsung turun hujan besar. Jadi kami makan di tengah kucuran hujan yang besar. Restorannya tidak ada orang yang masuk. Jadi satu restoran Pak Adrian yang punya. Selesai makan hujannya berhenti total, baru semua orang datang. Itu Tuhan. Kekayaan kemuliaannya luar biasa. Maka saya duduk di sebelah Pastor Roni tadi. Saya bilang sama Tuhan, dalam 5 tahun koncoku berubah drastis. Saya berkata kalau saya ini tidak sayang dia dengan hati, saya pasti bertanya sebelah saya ini siapa ya? Kok dalam 5 tahun berubah drastis. Sementara Pak Dono yang di belakang sana itu grup garang asem. Dian ketawa, kalau Pak Dono tuh makan apa Pak Johan? Nggak usah ditanya, pasti jawab sendiri, garang asem aja ya. Saya udah tahu kebiasaan di CKI Elim. Pak Roni bisa begitu lebat, Pak Dono kok belum? Ini kalau mau memenuhi gereja mah gampang, promosi bagian tumbuh ini aja pasti ramai gereja, saudara ya. Dapatkan mukjizat, saudara, dalam sekejap mesti ramai pasti gereja. Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang gak masuk akal. Diambil sisi yang lain, dia akan kembalikan lebih daripada yang diambil. Keren gak? Saya lihat Moses saja, Moses kenal gak? Udah gak kenal. Moses saja udah membujang. Jadi marilah kita hari ini jaga hidup ini teramat berharga. Ojo lali, ini pesan Tuhan, tak usah pindah-pindah gereja. Di mana-mana sama aja. Amin. Di tempat Tuhan tanam kita bertumbuh, beranak pinak, beranak cucu lah di situ dan jadilah berkat. Mau pindah kemanapun isinya sama. Saya ini keliling-keliling gereja, keliling-keliling dunia, saudara. Dan saya ini nyelesain perkara-perkara Tuhan yang tidak bisa diselesaikan oleh hamba-hambanya dan gereja-gerejanya. Saya ini baru pulang dari keluarga Jogja, saudara. Di sana dikatakan pendoa, gereja-gereja, hamba-hamba, pendoa semua pergi, enggak mau ngurusi. Kenapa? Rumahnya bet, ya. Barang pusakanya serumah penuh. Saya datang, kemudian saya bersihkan semua. Malah dipegang aja, kerisnya bisa gerak. Ini bukan keris Dayanti loh saudara. Ya ini keris beneran. Jangan berpikir Pak Johan pegang Bu Kris Dayanti, bukan, ini benar-benar keris. Malah ada topinya, itu ada rambut hidup panjang saudara. Dan sudah pelayanan, saya ngerami serangan balik, tulang saya ini keluar saudara. Keluar dari relnya, sampai tidur 2 hari aja enggak bisa pegang guling, pegang istri enggak bisa. Cuma bisa begini, tapi lihat Tuhan sembuhkan. Saya ngerjain hal-hal yang dalam 5 tahun ini sesuatu yang penuh keajaiban. Bahkan saya udah ketemu pembesar-pembesar Jawa Tengah duduk di kantornya. Dan ketika saya duduk dengan santainya menikmati kebaikan Tuhan,
Dia melihatin saya dari atas ke bawah. Beda kepercayaan, beda suku, ngomongnya lebih Jawa lagi Ibu Priska. Ya, dia ngomong apapun saya mesti bahasa roh menerjemahkannya. Ya. Sampai istri saya colek-colek saya, "Pak, maksudnya apa?" "Nanti sebentar tunggu Tuhan terjemahkan dulu." Ya. Itu sangat kromo sekali bahasanya. Nge, ge, gitu loh saudara. Saya, Tuhan tolonglah hambamu ini, buatlah mengerti. Ada banyak orang Jawa lupa ya. Kalau ngobrol udah ketemu orang Jawa, orang sekitarnya dikira orang Jawa semua. Dan Jawanya itu Jawa sekali. Sudah selesai ngobrol, dia berkata, "Yuk kita foto ngambil dokumen ya." Dan di belakangnya ada setinggi pohon Natal ini. Ada satu pusaka besar berbentuk seperti tombak. Dan begitu saya noleh, pemilik pusaka ini keluar dari tombaknya dan ketemu muka sama saya, melihat-lihat saudara. Jadi saya saudara bukan hanya senang di PDKT, di tombak-tombak juga saya senang melihat-lihat. Ngelihat, lalu saya cerita yang ke pejabat ini, saya berkata, "Izin Pak, ini Bapak punya pusaka, ini keluar pemiliknya, ketemu muka ini." Dia berkata, "Nggih." Lalu akhirnya ngomong Indonesia, "Di tempat Pak Pendeta duduk beberapa waktu lalu ada orang-orang suci itu juga terpental, sementara kita enggak terpental saudara." Kenapa? Karena Tuhan sertaku. Tuhan yang kita sembah ini, yang kita peringati setiap 25 Desember nih, Tuhan yang kasihnya dia berikan kepada kita. Dia rela lahirnya enggak masuk akal dari perawan yang belum menikah. Bahkan bukan hanya lahir, dia mati saja dalam keadaan telanjang. Disalibkan dan darahnya, warisan darahnya buat kita hari ini menyembuhkan penyakit kita. Dan segala hal yang dia kerjakan, dia akan lahir lagi dari sorga untuk jemput kita saudara. Karena itu mari hari ini kuatkan dan semangatkan dirimu dengan keadaanmu apapun yang terjadi. Tuhan hendak membuat sesuatu yang besar yang belum pernah engkau pikirkan, yang sudah dia janjikan akan datang dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, yang terakhir, Injil Lukas pasal 4. Injil Lukas pasal 4 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. "Maka berkatalah ia kepada mereka, 'Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya,' sama-sama, 'tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar,' sama-sama, 'pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Sama-sama katakan amin. Yang kedua, Tuhan mengadakan ujian hidup untuk kita memiliki tingkatan yang baru, yaitu pengertian hidup. Ada banyak orang Kristen tahu kitab suci tapi tidak ngerti kitab suci. Ada banyak orang Kristen ngalami Tuhan tapi tidak mendasar, cuma sebatas kejar mukjizat, kejar jawaban hidup, tapi tidak jadikan itu sebagai suatu keadaan yang dituliskan di dalam jiwa, di dalam hidup. Harusnya itu kita bawa, dan itulah yang kita wariskan sebagai pelajaran pengenalan akan Tuhan bagi anak cucu kita. Saya percaya Tuhan ingin kita memahami ini, kenapa? Pengertian hidup yang dari Tuhan inilah yang diajarkan Daud kepada Salomo. Pengertian yang dari Yesus inilah yang menjadi Injil yang terbuka, inilah yang hari ini mendasari kehidupan kekristenan kita. Dikatakan, ojo lali, jangan kamu benci kepada siapapun juga, tetapi berdoalah dan ampuni musuh-musuhmu. Kalau kita sudah langgar satu kebencian di hati, gagal sudah firman. Hendaklah kamu bermurah seperti Bapakmu bermurah, karena kamu akan beroleh kemurahan. Kalau kita mau dapat banyak mukjizat, kuncinya adalah hiduplah bermurah. Berilah maka kamu akan diberi.
Kalau kamu nggak pernah memberi, kamu harapin orang lain terus memberi, ya kamu nggak dapat benihnya. Nggak akan ada perbaikan keuangan. Baru-baru ini Tuhan suruh saya buat KKR Natal di Surabaya. Biayanya cukup besar dan keadaan keuangan kita tahulah, selepas pandemi banyak gereja, persekutuan doa, hamba-hamba Tuhan memang juga lagi proses menuju pemulihan ekonomi dan keuangan. Tapi Tuhan berkata buat, jadi saya kerjakan saudara. Saya bilang sama istri sama anak-anak, ini perintah Tuhan kita kerjakan. Lalu Tuhan berfirman lagi, kerjakanlah pada tanggal 18 Desember 2023. Loh kok hari biasa Tuhan? Kok buat Natalan Akbar kok harinya Senin? Saya ngobrol sama istri-istri saya geleng-geleng, kok Senin? Kok Tuhan jauh-jauh hari milihnya hari Senin? Lalu tanggal Natal kami, apa Tuhan mau pakai buat apa? Apa mau bawa kami ke luar negeri? Kan jadi pertanyaan, kok ngadain Natal hari biasa, Natal Akbar lagi? Tiba-tiba Bu Febe kontaknya Bu Angel kasih saya lihat sambil geleng-geleng kepala. Ternyata kami harus datang ke kota Kudus. Sudah dijadwalkan Tuhan tanpa kami sadari Bapak Ibu. Jadi ini keajaiban. Natal besok itu adalah pilihan Tuhan untuk kota Kudus. Karena orang-orang Kudus adanya di kota Kudus. Amin. Dan orang Kudus makan satenya, sate gebo. Cuma orang Kudus yang berani makan kebo. Saya berkata ini anugerah yang luar biasa sekali. Bisa ada di antara Bapak Ibu dan bersama keluarga Pastor Roni. Saya sudah doa begitu lama karena Bu Angel sempat kasih lihat foto. Pak Roni beda sekarang Pak. Apanya beda? Coba lihat. Iya beda. Mungkin lebih beda kalau kita lihat langsung. Benar saudara, beda sekali. Ya, tambah ganteng, awet muda. Sebenarnya kalau cuma mau memenuhi gereja tambah 5.000 umat gak sulit saudara. Pasang aja promosi, mukjizat pasti datang semua orang di sini. Ya, pasti berebut orang akan konseling dengan Pastor Roni, ya kan? Karena kan di luar sana orang tuh sampai bayar mahal saudara. Pak Dono tapi mesti tumbuh juga. Supaya terjadi pemerataan. Pak, semangat. Salam, garang asem. Loh saudara, ini anugerah yang besar. Kalau saudara bisa melihat kekayaan ini sebagai keluarga sukacita di rumah Tuhan. Menangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan itu persembahan yang paling berharga saudara. Bisa bawa tetangga, bisa bawa keluarga, bisa bawa orang-orang di jalanan, orang-orang yang butuh keselamatan. Itu tuh kepercayaan Tuhan yang mahal buat hidup kita. Saya bahkan di kota Jogja mendoakan seorang mbak-mbak saudara. Didatangi banyak pendeta gak pernah mau. Gara-garanya apa? Gara-garanya saya melihat penampakan saudara. Saya lihat penampakan ada satu perempuan jelek di alam roh, bolak-balik jalan di lingkungan, duduk di pohon. Terakhir saya lihat hujan-hujan bisa mampir dan kemudian dia bilang, iya Pak, itu suka di tangga sini Pak. Kok Pak Johani saya lihat? Iya saya bilang orangnya jelek banget. Iya di sini Pak. Jadi karena saya bisa lihat sesuatu, dia tertarik. Lalu saya berkata, saya ini melayani, semua yang begini ini takut sama saya. Kenapa? Karena yang saya layani ini yang punya sorga. Sungguh Pak? Iya. Kamu mau kenalan sama dia. Saya doa, tuntun dia terima Yesus. Dan malam itu saudara, langsung tidur pulas sampai hari ini. Kenapa? Damai Yesus itu masuk di dalam hidup seseorang. Itu bawa rasa sukacita dan tidurnya nyenyak saudara. Sampai hari ini dia bilang, damai itu rasa enak luar biasa. Itu Tuhan. Bawalah berkat ini mengalir ke kota ini Bapak Ibu. Amin. Dengan demikian anugerah Tuhan yang besar, apa yang kita dapat dari Tuhan sebagai titipan ini, kita alirkan jadi berkat di mana-mana. Dan sebagai bagian penutup, saya tolong banyak orang 5 tahun ini di pelayanan ini, orang miskin jadi kaya, orang sakit jadi sembuh. Yang paling banyak yang belum ketolong itu adalah yang cari jodoh saudara. Banyak banget saya dititipi jodoh saudara. Pak kalau ada ketemu orang yang bagus begini, anaknya dititipi, Bu Angel titipi saya. Ada juga yang udah 6-70 mau kawin juga nitip, saya pikir yang nyari yang di mana.
Orang nitip jodoh banyak sekali. Yang bagian ini saya nggak berani sentuh, saya takut banget karena salah pilih kan repot hidupnya orang, saudara. Banyak sekali yang punya emas gantulan besar dan bilang, Pak, kalau ada ini tolong kenali saya. Waduh. Untunglah saya ini bukan biro jodoh, saudara. Biro jodoh ramai. Jadi banyak orang-orang yang belum punya bayi, belum punya keturunan, lebih dari puluhan tahun menikah. Ada satu kali di kota Jakarta, tolongi koko saya Pak, ini tengkar gegeran terus gara-gara gak punya anak. Sudah coba dokter, sudah coba berobat medis, habis banyak tidak ada hasilnya. Tolong Pak. Oke, saya bilang. Jadi kami duduk di kafe, dipesennya es teh manis. Ini ngobrol, lama ngobrol. Udah selesai saya cuma bilang gini, pulanglah, beranak cucu lah, penuhi bumi. Langsung lahir 2 anaknya. 2 wanita gadis kecil kembar. Jadi hari ini apa yang Tuhan beri bagi kita, mari kita alirkan jadi berkat. Amin. Lihat kiri kananmu. Lihat kiri kananmu. Jangan ada orang susah di antara kita. Saya ingin Bapak Ibu pulang dari kebaktian ini, cari makanan yang paling enak, yang paling engkau suka. Dapatkan energi yang dari Tuhan dengan sukacita dan syukur, dan besok kita buat Tuhan bersuka. Amin. Di Malaysia saya pernah didaulat untuk ngisi KKR di Anglican Church. Anglican Church itu satu gereja turunan dari Katolik, saudara, liturgisnya persis dengan Katolik. Jadi saya diminta ngisi, diundangnya 600 orang, saudara, dibikinin barak, yang datang lebih dari 3.000-an orang. Sampai jendela-jendela dipanjat, sampai tidak ada tempat, sampai mimbar aja, tidak bisa geser kaki begini, saudara. Manusia semua. Kebaktiannya jam 6 sore, jam 3 sudah penuh ruangan. Dan kebaktian selesainya 2-3 jam, sampai jam 1 dini hari, masih orang kepenuhan lawatan Tuhan. Jadi Tuhan itu punya hal-hal yang ajaib seperti itu, saudara. Hati kita ini menarik hadirat Tuhan. Apa yang kita perlu, kalau kita tarik hadirat Tuhan, segala sesuatunya akan dipercepat. Jangan khawatir bahwa Tuhan tidak pernah keliru membawa hal-hal dalam hidup kita. Kadang kita berpikir, kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Suatu hari kami ke Surabaya, saya bawa mobil mantan Menlu, karena saya dapat wasiat dari Pak Lurah. Dia bilang, ini Om punya Pak Johan, tolong rawat. Ya, dia jual ke saya mobil bekas Menlu, saudara, Camry tua. Dan waktu itu saya bawa ke Surabaya. Waktu kami mau makan di Bonet, istri saya buka pintu, tabrakan pintu sama orang Surabaya. Duk, buka sama buka. Ada ibu-ibu Surabaya ngoceh gini, mentang-mentang pakai Mercy. Istri saya ngelihat, ibu nggak bisa baca ya Toyota. Gitu loh. Ngerti nggak? Cuma karena istri saya terpesona dengan lihat mulutnya yang lagi marah, kan ibu-ibu kalau marah tuh, tolong suami-suami lihat mulutnya agak miring ya, agak miring sedikit. Mentang-mentang ya miring ya, pakai Mercy. Istri saya mau ngasih tahu tuh Toyota nggak jadi, cuma maaf ya Ci, maaf gitu. Apakah itu satu kebetulan mobil Toyota dibilang Mercy? Dalam event Natal barusan, saya sama istri jalan kaki kemana-mana. Dan ternyata ada keluarga desak kami dan berkata, ini ada mobil pakai aja. Bawa pulang Jakarta kalau perlu, nih mobil pakai aja. Kemarin saya sama istri sudah pakai mobil Mercy, saudara. Lain loh, saudara. Kenapa? Panjang besar mobilnya. Dan masuk ke beberapa kawasan mall, hotel, itu enggak padahal mobil tua, saudara. Ya, udah usia, tapi Mercy tetaplah Mercy. Ya, mobil anugerah Mercy. Jadi saya nyetir pertama kali mobil Eropa, pantesannya orang Eropa itu tinggi besar. Nyetirnya tuh enak banget. Saya berdoa Pak Roni juga dapat Mercy. Saya berdoa Pak Dono juga dapat Mercy. Saya berdoa umat Tuhan semuanya dapat Mercy dari Tuhan. Amin. Apa yang engkau mau, engkau terima. Dan besok kita minta pencurahan Tuhan, supaya segala yang kita perlu secara global Tuhan berkati kita. Mau apa Tuhan sediakan mulai besok. Amin. Bawa pulang keinginan Tuhan ini, makan enak habis ibadah ini, istri pegang suami, Pak, jangan ditahan. Ya,
Hari ini kita bersukaria, kita makan enak. Besok kita ketemu Tuhan, apa yang kita perlu Tuhan akan sediakan. Kita minta mukjizat Tuhan yang besar-besaran besok datang di tengah-tengah kita. Amin. Dan ini memang hari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Satu pujian biar manis didengar Tuhan. Mari sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersyukur kepadamu. dengan penuh kasih dan hormat. Biar momen ini diabadikan. Saya mohon dengan penuh kasih dan hormat. Saya mau undang Pastor Roni, Pastor Dono untuk maju ke depan nyanyikan pujian ini sama-sama. Mau ajak ibu boleh Pak? Pegang tangannya Pak. Ayo Pak, pegang tangannya Pak. Bu Febe juga. Ibu Johan juga boleh ke depan. Pak Roni. Salam Karangasem Pak. Mari kita nyanyikan dari depan. Beda enggak Pak Roni, saudara? Beda enggak? 5 tahun yang lalu beda, hari ini bedanya luar biasa. Makin ganteng ya Bu? Mari kita sorak-sorai buat Tuhan. Sesuatu yang baik akan datang di tengah-tengah kita di JKY Elemene. Haleluya. Mari sama-sama, ya Tuhanku. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
angkat kedua tanganmu sama-sama, biarlah manis kau dengar. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka padamu. Segala hormat, kuasa, kemuliaan kami persembahkan sebagai keluarga kepunyaan Tuhan. Dalam syukur dan kebahagiaan ini Tuhan, terimalah pujian, untayan doa mazmur kami. Oh, biar seluruh kota Kudus penuh kemuliaan. Biar seluruh acara yang dipersiapkan di GKI Elim, Tuhan Yesus ditinggikan, jiwa-jiwa didatangkan, penuh gerejamu dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Shalom Haleluya. Kita dengan hormat Ibu Angel Johan menutup dengan doa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan terus memberkati Pastor Roni, Ibu Febe beserta semua keluarga, dan juga semua diaken penatua di tempat ini Tuhan. Semua umat sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan. Kami terima anugerah-Mu yang besar di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk semua yang kami telah terima. Biar kami tetap dekat padamu Tuhan. Benar Tuhan, sebab Engkau tidak jauh dari kami. Terima kasih untuk kasih sayang, kasih setia-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang Kau awali dengan baik Tuhan, Engkau akan kerjakan dengan akhir juga baik Tuhan. Kami terima sungguh anugerah-Mu yang besar ini Tuhan, memberkati semua kami Tuhan. Untuk kami boleh siap sedia, kami akan menyukakan hati-Mu esok hari Tuhan. Biar Engkau yang telah terlebih dulu hadir di tengah-tengah kami memberkati kami. Engkau juga memberkati acara esok Tuhan, Natal spesial Tuhan. Biar setiap kami boleh bersiap-siap untuk menyambut Sang Raja. Engkau membuat mukjizat di tengah-tengah kami Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Raja segala Raja kami yang kami sembah, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kami bersyukur kepadamu. Kau nyatakan kasih kepada setiap kami umat-Mu. Engkau Allah yang hadir. Engkau Tuhan yang menyapa pribadi lepas pribadi. Sekali lagi Kau nyatakan kasih setiamu dan Kau memberkati kami dengan firman-Mu yang hidup, yang membawa menuntun kami kepada kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas hamba-Mu yang Kau utus memberkati kami semua. Biarlah setiap kami boleh mengalami pemulihan karena teguran, mengingatkan kami untuk kembali kepada kasih karunia yang Kau beri. Sekali lagi dan sekali lagi kami bersyukur untuk semua belas kasihan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Tadi beberapa hal yang disampaikan Pastor Johan mengingatkan, kalau saya mau katakan mungkin lebih dari 6 tahun, bukan cuma 4 tahun aja, COVID aja sudah 3,5 tahun ya, lebih dari 6-7 tahun begitu ya. Tadi yang disampaikan bahwa satu hari beliau Pastor John melayani di tempat ini dan kemudian Kudus ini dikepung banjir, jadi keluar ke Demak gak bisa, ya intinya untuk kembali ke Semarang itu sulit karena terkepung banjir. Kemudian hambanya almarhum Bapak Samuel Budi, menurut saya orang yang panjang sabar begitu, dan memang ekspresinya datar seperti itu. Waktu itu mau mengantar Pak Johan kembali, tetapi karena dikepung banjir akhirnya ada ide, ke Solo saja seperti itu. Terus kemudian lewatlah Purwodadi. Ternyata Purwodadi itu yang dilewati juga banjir, sama saja. Ya, terus kemudian waktu itu pakai Grand Max mesin mobilnya.
itu banjir yang besar itu seperti sungai diterjang. Ya, entah bagaimana serunya di dalam mobil itu tentu lebih seru dari klipnya Loving Family Care tadi. Ya, seru. Saya juga dicerita sama Pak Samuel, yaitu seperti speedboat gitu ya, karena knalpot sudah tenggelam. Sering kalau saya dengan teman itu kalau ngobrol bicara soal kendaraan, saya selalu ngomong, pokok kalau masuk di banjir, itu Anda harus memperhitungkan kecepatan. Jangan sampai nanti mepet mobil depan, Anda injak rem, tapi lepas gas, itu air langsung masuk ke knalpot, mati. Jadi harus langsam, ya, supaya ada tekanan dorong keluar knalpot, itu aman seperti itu. Karena saya pernah ngalami dari Juwana kembali ke Kudus, di jalan besar nih banjir, saya masuk ke dalam, ya, ke utara itu nggak ada mobil sama sekali. Malam sekitar jam 10, itu mobil Innova yang saya naik itu air sudah nutup kap mobil. Saya bahkan lihat ada rumah di sebelah itu mancing di halamannya, seperti itu kira-kira. Jadi kalau itu mogok sudah tidur di situ. Karena air itu saya sudah rasakan sudah di pintu, kalau belum sampai masuk karena cukup kedap, tapi itu sesuatu yang mengerikan. Malam hari jam 10 saya masih ke utara, air sudah nutupi kap mesin seperti itu. Tapi sampai di Kudus dengan selamat. Ya, mungkin bahasa rohnya sama begitu. Anda orang Kudus, tadi dikatakan Pastor Johan, saya dalam hati tadi duduk di situ, iya kita juga saudara Yesus, Yesus orang Kudus juga. Yesus orang Kudus, kita orang Kudus, berarti saudara. Nah, cerita tadi itu menggelikan. Saya kalau keluar kota, di mana di kota itu saya ada kenal hamba Tuhan, saya hubungi, waktu yang kosong saya manfaatkan untuk sharing, untuk apa begitu. Dan yang tadi dikatakan, waktu saya ke Jakarta, saya kontak Pastor Johan, beliau sebutkan di mall ini. Nah, saya kan juga nggak ngerti, mallnya itu ternyata namanya sama, ada dua bersebelahan terpisah jalan yang nggak seberapa besar, terpisah jalan, depannya jalan raya. Nah, saya ngomong, saya tunggu di Starbucks, begitu kan, saya ada di sini. Ternyata beliau ngomong, aku sudah sampai Starbucks. Di mana kamu ini Pak Roni? Loh, aku duduk di sini katanya. Dicari keliling, enggak ada katanya. Saya bilang, saya juga enggak lihat Pak Johan gitu. Jadi itu sempat bersih tegang. Sudah sama-sama di Starbucks, tapi enggak ketemu. Makanya dikatakan, di mana ini kok bisa menghilang gitu ya. Ternyata akhirnya beliau yang, loh, mungkin di seberang gitu. Ya saya ngomong, ya saya lihat juga Starbucks di seberang, saya ngomong begitu. Akhirnya kita keluar, ketemu di jalan, terus gabung di salah satu tempat. Di sana Starbucks, di sini Starbucks, ketemu di tempat yang sama. Jadi itu cerita, ada setengah jam itu cari, sudah sama-sama di Starbucks, di mall yang sama, kok gak ketemu itu ya. Ternyata seberangan. Situ Starbucks, sini Starbucks. Jadi saya juga lihat Starbucks di situ, gitu ya. Itu sesuatu yang enggak terlupakan. Yang kedua, satu hari Pastor Johan adakan KKR di Central Park. Ya. Di Central Park saya diminta melayani untuk KKR tersebut. KKR-nya sudah selesai. Semua sudah pulang. Tetapi saya sama Pak Johan masih tinggal di mall itu. Terus kemudian turun di lobi di depan.
itu semua sudah sepi, mal sudah tutup, tinggal satpamnya saja. Dan saya sama Pak John berdua di situ, diskusi, ngobrol, satpamnya juga riwa-riwi begitu, entah orang ini kok nggak pulang-pulang begitu ya. Sudah tutup, jam 10 sudah tutup kan. Kami masih berdua di situ diskusi. Waktu itu juga Pak Guana bergabung, terus kemudian teman-teman True Life Jakarta juga bergabung, tetapi tidak ikut waktu kongko itu, tidak ikut. Sampai kira-kira mendekati 11:30 gitu, kami baru keluar dari mall. Seperti sapanya mungkin bernapas lega ketika kami keluar, dia bisa kunci pintunya. Nah, jadi kepada siapa kita duduk berbicara, apa yang kita baca, apa yang intinya semua itu ada value di mana untuk meningkatkan kita. Terutama kita sedang melakukan spiritual journey, perjalanan spiritual. Kita harus dapat bekal banyak untuk mempersiapkan perjalanan tersebut. Jadi jangan terus kemudian bingungnya sama komik, bingungnya sama drakor. Saya tidak antipasi, Anda boleh melihat. Tapi kalau kelewatan satu episode itu rasanya ada sesuatu yang hilang. Padahal kalau baca Alkitab, firman Tuhan ada satu bab yang kelewatan, ya kita nggak merasa kehilangan seperti kalau kehilangan drakor. Nah itu bermasalah menurut saya. Jadi ada satu prioritas yang kita memang lakukan. Jadi luar biasa sekali. Kalau sekalipun tidak bertemu lama, tetapi terutama istri, karena mohon maaf Pak, saya itu tidak punya Facebook, saya tidak punya Instagram dan segala macam. Jadi saya tetap diceritani, oh tadi begini begitu, oh iya seperti itu. Bahkan Tuhan banyak berbuat luar biasa atas hidup kita ketika kita semakin bergantung harap. Amin. Tadi kita diingatkan, mari kita terus bangkit dalam situasi yang tidak bersahabat sekalipun. Karena firman-Nya berkata, hari-hari ke depan itu hari yang semakin sulit, hari yang semakin jahat. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan, karena tanpa Dia kita juga tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian atau lagu, ini umum ya. Saya yakin semua bisa karena ini sering kali dinyanyikan. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap merindukan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap merindukan Yesus. Merindukan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku.
Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku. Amin. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kasih setiamu, karena belas kasihan-Mu, penyertaan-Mu yang tiada henti, perlindungan dan pembelaan-Mu yang pasti. Engkau bawa kami di dalam kemenangan-Mu yang ajaib. Bersama-sama saudara-saudari kami yang sedang merayakan hari kelahiran ulang tahun untuk yang kesekian kalinya, bersama-sama dengan Roh Kudus di tempat ini. Dengan panjang umur Engkau kenyangkan mereka semua, dan Kau perlihatkan segala kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupannya. Mereka terus naik dan tidak menjadi turun. Kami tidak melihat apa yang kami saksikan sekalipun tidak sebagaimana apa yang kami harapkan. Tetapi jika itu rencana-Mu bagi setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, kami percaya di balik semua hal yang boleh terjadi, ada berkat yang tersedia, berkat khusus, berkat ilahi, dan berkat itu yang menyelamatkan. Kami percaya dan itu kami berkata-kata, Engkau memberi lebih daripada apa yang dapat kami minta dan doakan. Rancangan yang penuh dengan harapan, blueprint cetak biru kehidupan di mana Engkau mempermuliakan kami. Terima kasih. Segala berkat keberhasilan yang Engkau berikan, segala janji yang terbaik, kami percaya tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Semuanya tergenapi menjadi kenyataan bagi hidup kami. Dipuji, ditinggikan, dan dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terjadi atas keluarga lepas keluarga, terjadi atas saudara-saudara kami yang sedang merayakan hari bahagia ulang tahun kelahirannya. Seturut kehendak-Mu, seturut waktu-Mu, seturut kemurahan yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami disebut berbahagia, dan kebahagiaan itu tetap. Kami percaya kebenaran firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang terbaik, jatuh di tanah hati kami yang paling subur dan paling gembur. Kami mau bertanggung jawab menyikapi dengan sikap respon hati yang benar. Kami mau memelihara, menyirami dengan air kehidupan yang Engkau berikan. Terus dan terus tertanam dalam berakar kuat sampai menemukan sumber dari segala sumber yang hidup. Bertumbuh ke atas, berbuah-buah lebat, berbuah-buah tetap bagi kerajaan-Mu. Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta pertama Putra Johan, baik yang pagi hari ini di mana hamba-Mu telah memberkati kami. Kami percaya besok sore
pukul 5 sore untuk kebangunan rohani perayaan Natalmu di tempat ini. Engkau berkuasa, Engkau pakai lebih heran menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah namamu ditinggikan, dipuji, dipermuliakan, dan diagungkan. Lebih dan lebih lagi membangkitkan iman. Biarlah mereka yang lemah dan lelah, Engkau berikan kekuatan yang baru. Mereka yang resah, gundah gulana dan gelisah, duka cita, Engkau gantikan dengan tari-tarian. Biarlah mereka yang putus asa, Engkau akan berikan pengharapan. Karena pengharapan di dalam Engkau sungguh ada dan tidak pernah mengecewakan. Engkau datang hanya memberi supaya setiap hidup kami berarti dan bermakna, berdampak bagi sesama, diberkati untuk menjadi berkat. Setiap pekerjaan apapun yang kami lakukan seturut perkenanan-Mu, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Kami tidak akan pernah meminta-minta roti, karena Allah sumber dari segala sumber menyertai dan memberkati kami. Kami pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena malaikat-Mu menatang kami, jauh maupun dekat. Di mana rumah kami ada, kami akan tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami terima segala berkat-Mu dan kami mengalami kepenuhan yang daripada-Mu. Terima kasih bahwa kami lebih dalam iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Dan setiap kita yang sudah diberkati dan menerima semua itu berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi.